Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, buat teman-teman semua yang ada di rumah. Kembali lagi dengan saya di sini, Amor Lengkuano. Saya tidak sendiri, kali ini saya ditemani teman saya, partner saya. Boleh disapa teman-teman? Oke, luar biasa Kakak Dewi. Seperti Siap. tema kita malam hari ini sudah ada di meja. Boleh di-shoot ini bagian meja. Ada produk-produk unggulan Kota Oke, Luwuk luar tentunya ya. biasa. Luar biasa malam hari ini. Oke, sesuai dengan tema UMKM KM. kini. Oke, bagian kedua. Iya, Karena bagian kemarin, kedua. ya, beberapa minggu lalu kita sudah sempat bagian pertama. Sekarang kita lanjut bagian kedua. Iya, tentunya kita sapa dulu Oke, para narasumber. owner kita, Oke, narasumber yang betul begitu sekali. spektakuler malam hari ini ya. Yang waktunya agak susah, tapi kurang Waktunya bisa agak kasih susah ketemu. tapi boleh kumpul malam hari ini. Oke, boleh disapa dulu. Boleh disapa dulu sebelah kanan kami. Silakan. Bunda. Iya, perkenalkan nama Iya, dulu. Mungkin dengan perkenalkan nama sedikit. dengan owner dari apa produknya. Iya. Iya. Perkenalkan, nama saya Nining Manrapi. Saya adalah owner dari produk UMKM Matami, Oke. rumah produksi Matami. Oke. Bolehkah ditunjukkan produksi Oke, produknya mana nanti ya? sebentar kita angkat Untuk satu-satu. printing, iya. Iya. Oke, dengan testernya yang begitu mantap. Selanjutnya, Oke. Bunda kita yang di tengah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Hadijah Puce, owner dari Cita Rasa Pagimana. Iya, Oke, cita rasa bagaimana? cita rasa bagaimana? Dan satu-satunya. One and only. Iya, one and only. Ada di samping Oke. kiri dari Iya. Bung Amor. Oke. Siapa gerangan? Asik. Oke, mungkin Silakan boleh di Pak. Mungkin dikenalkan. kalau yang so tahu di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Malah. Nama saya Toto Raharjo, owner dari keripik Wahyu. Mungkin Oke. sudah tidak asing lagi. Mudah-mudahan dengan acara ini kita akan lebih kedepannya akan lebih baik lagi. Luar biasa. Amin, amin. Oke, Produk terima unggulan kasih. juga ya, Amor. Keripik Wahyu, saya Siapa kenal tidak ya. kenal? Iya. Hostnya juga malam hari ini tentunya penggemar Oke, keripik mungkin dan teman-teman di produk-produk. rumah, Iya, teman-teman di rumah. selama ini kan cuman penikmat keripik Wahyu, Iya. cita rasa bagaimana, Matami kan? Iya. Nah, sekarang ownernya sudah ada di sini. Sudah ada di depan kita semua, ya. Jadi sekalian kenal. Oke, sekalian juga saya info kepada teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa nonton di fanpage Facebooknya Iya. podcast Sigma Podcast Iya. dengan halaman Kabupaten Bangkai. Bangkai. Oke, Jangan lupa dibagi-bagikan ya. oke. Oke. Selanjutnya, Heeh. kita beranjak pada acara selanjutnya Iya, tentunya iya. ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang Oke. sudah disiapkan. Boleh, silakan. Satu pertanyaan yang akan Oke. diungkapkan oleh Bung Amor. Iya baik. Siap. Oke. Mungkin kita tanya-tanya dari awal, mungkin sejak kapan usahanya tersebut dirintis? Mungkin dari Bapak Keripik Wahyu dulu, ownernya ya, Pak Toto. Ketua. Iya, ketua Ketua kita. Forum UKM. Oke, oh ya Ketua Forum UKM. Keren juga. Oke. Wow, luar biasa ternyata. Pak Alek Silakan. juga ya. Iya. Iya. Oke. Saya berusaha untuk membuat keripik itu sejak tahun 2009. Oke, 2000. 2009. 2009. Sampai lama. Berarti sudah berapa tahun? Senior. 13 tahun. 13 bukan, tahun. bukan 2009. Oh, iya. 1999. Wow, 99. Pantas ya. 23 tahun. Ya, Sudah ampun. teruji. 23 tahun. Sudah teruji. Iya, alhamdulillah. Tapi kita merintis usaha ini tidak mudah. Iya. Yang pertama kita mesti harus giat, ulet. Iya. Kita menghadapi segala tantangan yang ada. Jatuh Bersaing, bangun tentunya ya. Jatuh bangun tetap ada. Kita juga mesti harus punya kreativitas. Iya. Bagaimana supaya bisa mengembangkan usaha ini. Dan yang paling penting adalah bagaimana caranya kita bisa mempertahankan Iya. usaha ini. Karena apa? Sekarang ini kan banyak sekali pesaing-pesaing kita, Betul. baik yang di dalam daerah sendiri ataupun dari luar daerah, khususnya juga yang dari Jawa ya, banyak sekali keripik-keripik masuk ke Kabupaten Banggai. Tetapi kita sebagai UMKM harus kita punya niat yang kuat bagaimana UMKM Kabupaten Banggai tetap
semangat, tetap bangkit untuk Iya. bisa memajukan Kabupaten Banggai yang akan lebih baik. Iya, mantap. Oke. Iya. Oke. Oke. Selanjutnya. Geser ke sebelah Geser. dulu. Yang di tengah-tengah, ya. Oke. Oke, bagaimana? Mungkin sejak kapan dirintis, boleh Dirintis. diceritakan sedikit secara singkat mungkin dari Cita Rasa Pagi Cita Mana? rasa Oke. pagi mana? Oke. Ya, kalau Yang punya bagaimana ya? Terima kasih. Oke. kalau saya berawal dari tahun 2007. Oke, 2007. Awalnya cuman coba-coba karena ekonomi saat itu Pak itu aja tuh sakit, Iya. ekonomi terpuruk. Saya sempat sih jadi pemulung, boleh Oh, ya. dikatakan iya. Iya, dulunya kan cuman tahu minta-minta sama suami. Iya. Akhirnya gitu dia sakit. Ya tinggal ambil pekerjaan yang penting halal. Berinisiatif langsung ya. Alhamdulillah pas masuk dari Dinas Perindustrian Iya. Provinsi kasih pelatihan di Pagi Mana. Di situ saya ikut dan saya termotivasi dan saya punya prinsip mau merubah pola hidup saya. Saya tidak mau jadi seorang pemulung terus. Saya harus Bisa bangkit ya. Iya. Begitu. Oke. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah dari satu produk tambah dari satu tenaga kerja terus bertambah, alhamdulillah bisa mempekerjakan orang darinya untuk beli saja enggak bisa, alhamdulillah sudah bisa bantu orang. Iya. Ya, sekarang alhamdulillah mempekerjakan tenaga kerja yang aktif itu 15 orang. Alhamdulillah. Luar biasa. Iya. Selanjutnya yang ada di sebelah kanan kami. Bagaimana? Kalau untuk saya tentunya saya jauh. Saya junior Oke. dibanding Pak Ketua sama Ibu Ija. Saya mulai merintis itu baru berapa tahun ya? Baru dari mulai 2013. 2013. Iya. Saya selama jadi ibu rumah tangga, saya sering bisnisnya kuliner juga, jual pakaian, tapi kayaknya kayak tidak maju-maju. Jadi saya berpikir apa kira-kira pas yang waktu itu kan musim oleh-oleh masih Agak masih jarang. jarang, Iya. masih sepi, tidak kayak sekarang. Jadi ada pikiran saya, ada teman kenapa ini tiap mau tidak dijual, tiap Iya. di rumah makan pisang goreng kenapa dimakan sambal kenapa tidak berusaha untuk dijual gitu lah. Langsung berinisiatif. Jadi saya putar kotak, berinisiatif, ya? terus saya ingat ini sambarwa bisa tahan lama tidak Iya. begitu. Oke. Nah, teringat waktu saya kuliah kan saya sering dikirimai sama mama, ya anak kos dikirim dulu di super motor, mobil super motor. Jadi saya ingat oh iya mungkin bisa tahan lama. Jadi Iya. saya mulai pelan-pelan dari keluarga dulu jual-jual di kemasan aluminium foil ya. ya produknya tidak banyak-banyak paling Oke. dikit. Nah, alhamdulillah dengan seiring berjalannya waktu Perlahan-lahan perlahan bisa bangkit, ya iya. akhirnya bukan cuma sambaroa sudah dengan abon juga Mantap. ya dengan aneka sambal. Siap. Jadi saya belum lama seperti para senior. Tapi semoga bisa update terus-terusan Iya, ya. insya Iya. Allah. Jadi Amin. tadi kita sama-sama sudah melihat proses merintis usaha yang ada. Oke. Dan tentunya itu memerlukan awal modal usaha. Iya, betul. Bagaimana Pak Toto untuk modal usaha perdananya? Bagaimana sehingga boleh boleh merintis di-sharing. dari dia sharing lah untuk kita semua Iya. ya malam hari ini. Iya, terima kasih bahwa untuk modal usaha pertama itu saya dulu modal awal yaitu 5 juta. Wah. Ya 5 juta di tahun 1999 karena melihat bahwa di Kabupaten Banggai ini banyak sekali pisang ya. Iya. Oke. Yang di pasar itu pisang yang tidak digunakan tidak diproduksi lagi diolah untuk menjadi makanan ringan. Nah sehingga saya tertarik dengan itu, saya mencoba
merintis usaha itu, yang pertama saya memang sendiri ya, dari beli pisangnya, kupas, iris, goreng, bungkus, sampai ngantar ke kios-kios dulu itu saya sendiri. Jadi seperti orang jual sate ya semuanya. Tetapi dengan usaha keras saya, kemudian dalam waktu berapa bulan kemudian saya mencari tenaga, 1, 2, 3 cari informasi, saya mencoba mencari ilmu di Jawa. Dengan adanya magang, alhamdulillah kita bisa mengembangkan beberapa jenis keripik dan pisang sale sampai hari ini. Dan ya alhamdulillah karena mereka juga bisa, saya juga berusaha untuk bisa membantu masyarakat di sekitar kita untuk bekerja. Ya alhamdulillah sampai hari ini kita punya tenaga kerja ya sekitar 22 orang. Ya. Mudah-mudahan lapangan pekerjaan juga terbuka tentunya. Iya. Siap. Dan alhamdulillah saya punya keripik juga dulu sudah masuk ke Istana Negara. Keren. Luar biasa. Saya tahu tahunnya lupa tahun berapa, karena pada saat itu presiden masih Pak Abdurrahman Wahid. Tentunya diicip-icip langsung Iya, oleh jadi Pak alhamdulillah kita luar biasa. Ya mudah-mudahan saja saya mengajak kepada teman-teman seluruh pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Banggai, mari kita bekerja keras untuk bisa membuka usaha, karena peluang usaha di Kabupaten Banggai masih cukup banyak. Ya, masih cukup banyak. Kita harus perlu diolah. Kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu takut dengan yang sudah ada. Yang penting kita harus bisa punya motivasi, ya, kreativitas juga kita harus bisa tingkatkan lagi. Ya, makasih. Mungkin ibu lagi. Urut ini. Silakan. Proses merintis sama ini modal usahanya boleh mungkin bocoran, sharing-sharing. Kalau tadi 5 juta. Kalau Ibu Ijia kira-kira berapa? Malah mungkin saya lebih di bawah lagi sih. Karena modal utama saya adalah kemauan. Saya modal kemauan. Dari modal ya mungkin boleh dikata cuma 500.000. Kan di kampung cari pisang 500 cari bahan baku 500.000 itu masih cukup, gampang. masih dapat. Tenaga masih tenaga sendiri, masih kerja sendiri. Alhamdulillah dari 500 berkembang perlahan sampai sekarang ini. Terus kemudian kalau untuk proses iya, saya jatuh bangun sudah biasa. Mungkin kalau pelaku usaha memang harus jatuh bangun. Harus jatuh bangun. Tapi kalau tidak ada intinya jatuhnya tidak bisa bangun-bangun. Asal jangan bangun. Semangat. Intinya semangat. Jujur. Jadi jangan pernah menyerah. Jangan ada kata menyerah dalam kalau berusaha. Jadi saya mungkin ajak teman-teman juga jangan selalu berpikir modal itu yang utama. Kalau saya sih yang penting ada kemauan, kita pasti bisa. Iya, di mana ada kemauan kita pasti bisa. Iya, karena kalau kita sudah berpikir modal pasti kita tidak akan bisa. Kita tidak akan mulai karena tidak ada modal. Tidak mau kerja, tapi kalau kita punya kemauan yang keras, kita pasti akan cari di mana itu modal. Iya. Bagaimana yang ada di sebelah kanan kita ya? Iya. Bagaimana? Bunda. Ini. Kalau saya seperti Bu Ija kayaknya ya, modalnya itu cuma modal belanga ya. Belanga sama bahan bakunya kan masih murah. Iya, tapi belanga Bu masih perlu juga modal. Iya, tapi kan tidak seberapa. Paling belanga yang ada di rumah yang digunakan. Nah, alhamdulillah dengan perlahan-lahan dengan modal yang cuma bahan baku yang penting alhamdulillah sering-sering dipromosikan. Ke keluarga, teman Nah, alhamdulillah
masih kerja juga sendiri. Baru mulai pertama kasih bersih roa dengan tangan baluka-luka juga kan, penuh dengan DP tulang-tulang ikan ya. Alhamdulillah sekarang sudah dibantu tenaga dan yang tadinya ada dapur di dapur dengan sendiri, di dapur sekarang sudah ada dapur sudah produksi. Mantap, luar biasa. Iya. Jadi berarti semuanya harus memang siap jatuh bangun, harus ini Siap. giat. Jatuh bangun. Iya, Jatuh kalau kita mau usaha ini jangan jangan langsung setengah-setengah, menyerah. jangan Iya benar, setengah-setengah. benar. Oke, boleh mungkin Selanjutnya. bisa dibagikan ke teman-teman kenapa mungkin narasumber ini owner-owner dia memilih usaha ini, maksudnya kenapa harus memilih usaha ini? Mungkin tidak ada yang lain, mungkin tidak Pilih untuk keripik Wahyu. Siapa tahu Kenapa? besok-besok jadi owner apa gitu. Mungkin kenapa tidak pakaian atau mungkin apa yang terlintas di pikirannya Bapak gitu ya? Oke. Memang hanya keripik. Ya, Iya. awalnya begini, saya itu kan suka ke pasar ya. Kalau pagi dulu itu saya suka ke pasar, saya melihat di pasar itu banyak sekali pisang, seperti pisang Ambon, pisang tanduk. Betul. Itu tidak diolah menjadi produk makanan ringan. Iya. Nah, setelah itu saya langsung di dalam hati ini coba saya akan buat keripik. Karena di Jawa dulu kan banyak keripik-keripik ya. Betul. Jadi saya langsung berusaha bagaimana caranya saya membuat keripik itu. Dengan bahan yang melimpah sehingga saya mudah untuk mendapatkan bahan. Jadi saya bisa buka usaha itu. Memang awalnya itu memang kita ya kecil ya, tetapi kan dibarengi dengan alat apa semua. Jadi modal yang tadi saya sampaikan itu ya memang pada saat itu sebetulnya agak tinggi. Tapi kalau kita ini kan belanja bahan itu baik plastiknya apa semua itu kita siapkan semua minyak sehingga modal awalnya sekedar itu. Dan alhamdulillah dari saya pertama itu membuat keripik pisang, akhirnya saya juga bisa mengembangkan keripik-keripik yang lain dengan bahan baku yang cukup banyak di sini. Jadi seiring jalan muncullah ide-ide yang berkembang ya. Kreatif, inovasi. Iya. Dan promosi. Berarti awalnya Pak dia keripik pisang dulu awal Pak. Iya, keripik pisang dulu, yang kemudian keduanya kita pisang sale, kemudian singkong, kemudian pisang manis, keladi, apalagi ya, nangka ya, sempat nangka dulu. Iya, nangka. Jadi memang ya tinggal itu kita bagaimana caranya melihat situasi dan kondisi bahan baku yang siap dan kita bisa olah menjadi makanan. Dan kita harus optimis, jangan sampai kalah dengan yang dari Jawa. Iya, benar sekali. Mantap. Iya, oke, selanjutnya Ibu boleh diceritakan juga. Silakan. Iya. Kenapa? Kalau saya sih kan dari tadi berawal dari ikut kegiatan pelatihan. Oh iya. Nah, jadi waktu itu kita diajarkan spesifikasi produk pisang. Jadi di situ saya masih pertamanya buat keripik pisang, jantung pisang bikin abon. Oh iya. Pokoknya dodol pisang, semua dari pisang. Pisang sale. Nah, terus waktu ada kegiatan saya tidak berhenti sampai di situ karena saya kurang puas. Inovasi terus bermunculan. Saya masih enggak, instrukturnya saya undang ke rumah. Wow, luar biasa instrukturnya. Saya minta Ibu, tolong dong, saya kurang puas karena kalau kita dalam ruangan itu kan formal. Saya mau tahu Bu, kalau boleh Ibu ke rumah ajar saya. Makanya dia semangat, dia ajar saya. Nah, terus awalnya itu saya bikin keripik dulu kan, keripik pisang sale. Nah, kemudian saya diundang dari Dinas Koperasi mau untuk ikut pameran ke Jakarta 2008. Nah, waktu mau ikut pameran itu saya ditantang karena katanya begini, Ibu, kalau Ibu mau buat keripik, Mas Toto lebih bagus. Nah, ini kita punya owner. Saya akui itu. Saya akui. 2008 saya sudah dibilang, kalau Ibu mau buat keripik, Ibu susah bersaing dengan Wahyu. Waduh. Jadi saya juga di situ merasa tertantang. Saya mau buat apa? Iya, saya bilang
sementara di Pagimana itu peluang ikan banyak. Iya. Ya kita kan Bahan baku daerah sudah ada. iya bahan Iya. baku ada. Sudah ready. Saya mau coba buat abon, tapi bagaimana? Nah, Iya. karena itulah saya bilang karena modal kemauan, saya cari itu resep abon. Sampai saya minta orang tua bantu. Iya. Nah, Siap. dulu-dulu kalau abon itu kan belum pakai alat spinner, masih sangrai. Iya. Jadi saya buat abon, saya ikut ke pameran ke Jakarta. Sampai saya di Jakarta, saya ditantang lagi sama pembeli. Iya. Ditanya, "Ibu, di daerah Sulawesi itu kan banyak ikan julung-julung. Kenapa enggak buat Itu apa ya? kenapa orang enggak search. buat Terus abonnya gitu?" Iya. Cuma abon, kalau abon tuna katanya di Jakarta banyak. Nah, terus saya tawarkan ikan asin, malah ditantang lagi, kenapa enggak buat abon ikan asin? Tapi alhamdulillah dengan adanya dinas koperasi yang muncullah itu. iya, muncullah ide-ide itu. Makanya saya selalu banyak berterima kasih kepada instansi-instansi yang membina saya. Iya. Kemudian saya pernah diberangkatkan dari pulang dari Jakarta jam 6 pagi, saya tiba di Pagimana, saya sudah ditelepon jam 8 sudah harus di Luwuk. Aduh, tapi karena kemauan besar, saya enggak capek, langsung datang ke Luwuk. Ternyata sampai di Luwuk, saya cuma tanda tangan surat jalan, sorenya saya berangkat lagi ke Jakarta. Wow, rupanya ada bonus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya berangkat Iya, lagi ke Jakarta. mantap. Jadi saya bilang, aduh bagaimana ini sama berangkat, sebelum sempat saya buat itu yang ditantang. Sementara kegiatan pameran juga, tapi waktu itu perikanan. Iya. Saya berangkat saja dulu karena kesempatan kan. Iya. Nah, alhamdulillah pulang dari sana muncullah ide-ide. Tidak, saya menghilang saat itu. Saya tiba cerita sedikit ya waktu di Jakarta. Saya menghilang dari stand, kaget kemana ini, padahal saya dapat rumah kemasan yang ada di stand di Indi waktu itu. Kan dulu-dulu kita berangkat pakai kemasan seperti begini. Oh iya. Nah, jadi di situ saya lihat ada aluminium foil. Iya. Dengan modal yang sedikit, terus terang saya bilang ke bapak itu, "Pak, boleh Pak, saya punya produk abon diganti bajunya." Saya bilang gitu. Dia bilang, "Boleh Bu, tapi minimal order." Aduh Pak, minta maaf Pak, saya UKM baru. Uang saya cuma 200.000, malu-maluin. Tapi alhamdulillah karena dia melihat semangat saya, saya dibantu dengan desain gratis. Baru dikasih kemasan, saya balik ke stand, dibilang, "Dari mana ini kau setengah hari?" Ternyata pulang saya bawa ganti baju, ganti kemasan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa jadi Selanjutnya. Iya, bagaimana Bu Nini? Kalau saya itu karena berpikir waktu itu kenapa tidak saya coba, sementara dibilang teman-teman ini enak, kenapa cuma mau dimakan begini. Iya. Nah, akhirnya saya minta mama saya, maksudnya resepnya bagaimana biar awet begitu. Kebetulan kan nenek saya kan orang Dongkalan sini. Nah, jadi resep-resepnya mereka yang nenek-nenek dulu di Dongkalan itu kan katanya enak. Jadi dari situ saya ambil resep dari nenek dan mama kan. Nah, Rupanya resep iya. Saya coba suruh tes ke sana sama teman-teman, boleh ya. Mulai di situ jadi dicarilah bagaimana sulitnya biar dia awet, gimana. Pertama masih pakai kemasan begini kan, aluminium foil, lama-lama dia luber ke bawah. Aduh, tiap dibawa ke toko disuruh retur. Kalau diretur semua ini habis. Baru kalau kemarin begini pasti bengkak. Aduh, naik DP asam lagi. Pokoknya akhirnya sampai di mana bisa dapat botol. Botol itu kan standarnya kan SN juga. Alhamdulillah kalau pakai botol kan awet, masih lebih boleh tahan. Tanpa dengan bahan pengawet kan. Selanjutnya kita lantaran saya pikirnya kenapa cuma sambal roa gitu. Akhirnya saya berpikir coba-coba saya sambal ikan asin. Terus sambal
udang, ini sambal cumi. Iya, Nah, gitu. mantap. Jadi ada aneka sambal. Ada beberapa namanya. cita rasa, ya. Hanya coba-coba lagi ke Abon toh, tapi Oke. saya namakan Pajabu karena memang saya Oh punya ya, bukan Abon ya. Pajabu. Pajabu karena Oke. masih pakai resep tradisional yang sampai Iya. kering. Kan Iya. orang di sini juga Iya. lebih kenal Pajabu ya. Iya, betul, Iya, Pajabu. betul. Oke. Iya, Oke. alhamdulillah. Oke. Jarang. Baik. Sudah beraneka ragam. Iya. Musiknya Oke. ada macam-macam, aneka sambal. Iya. Oke, Kak Dewi, sebelum Iya. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini saya mau sapa-sapa teman-teman Ya. yang lagi nonton di Iya. sini Yang ada mungkin sudah. tertarik ya untuk mengikuti jejak-jejak para narasumber kita yang hadir tetap malam hari tetap ini. stay, tolong Tetap stay. ulik ini Iya, ilmu-ilmunya ilmu. juga boleh. Kita ambil ilmu-ilmunya ya. Saya mau sapa dulu atas nama Ibu Ningsi Iya. Prawoto. Halo. Ibu Ningsi. Oh. Mungkin Ada siapa kenal lagi? ya. Oh, mungkin langsung kenal dengan owner-owner yang Iya. ada malam hari ini. Katanya semangat adik Nining dan yang main Asik. rapi sukses usahanya. Ih, luar Makasih, biasa. Coba deh beri. Oke, terus lanjut lagi. Ada Iya. break tadi iklan sedikit. Iklan sedikit ya. Atau lagi icip-icip mungkin ya. Sabar ntar kalau icip-icip. Oh ya. Oke, ini ada juga sapa dari Ica Lasida. Sama Ibu, oh ini Kak Aprianti Gibran. Oh halo Kak Yanti yang di rumah. Ya. Kak Yanti nanti terang bawa ini bikin acara. Oke, ada Wahyuni Suratiningrum juga. Oke, ini ada pertanyaan mungkin boleh langsung saya mungkin boleh dibantu jawab oleh Ketua UMKM. Prestasi apa saja yang sudah pernah diraih oleh UKM dan memotivasi untuk kemajuan UMKM? Oke. Prestasi apa saja mungkin Pak yang Mumpung sudah- ada Pak Ya. Ketua ya. Oke. Iya. Mari Oke. kita Terima kasih dengarkan ya. kalau Oke. untuk apa namanya piagam ya mungkin ya. Iya. Iya. Saya sih sudah cukup banyak sebetulnya ya yang mendapatkan piagam baik dari kabupaten, provinsi. Yang terakhir kemarin saya mendapatkan sertifikat juga dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Oke. yaitu mengenai apa ya, Sidakarya kalau tidak salah itu Iya, ya. Jadi saya Sidakarya. ya, satu-satunya dari Kabupaten Banggai saya untuk Ada. ke depan ya mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini akan menjadi lebih baik, dan saya juga mengharapkan kepada pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Banggai yang masuk di dalam forum maupun yang tidak. Oke. Nah, mari kita bersama-sama memajukan, meningkatkan, mengembangkan usaha kita supaya usaha kita itu akan lebih baik. Lebih maju. Kalau untuk penghargaan, kita sebetulnya sebagai UMKM itu bagus juga, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengembangkan usaha kita, memperluas pemasaran kita, bisa Oke. menambahkan tenaga kerja, Iya. karena itu adalah salah satu bagaimana usaha itu dilihat akan berkembang dengan tidak berkembangnya, itu adalah salah satunya dari itu. Ya kan, kalau kita sudah bisa menambah tenaga kerja setiap tahun, menambah produksi, memperluas pemasaran, itu pasti usaha kita itu tidak stagnan. Oke, Iya. Ya, betul. jadi usaha mari kita lah sama-sama punya motivasi untuk bisa mengembangkan usaha kita masing-masing. Oke. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Itu yang sudah disampaikan oleh Ketua UMKM. Oke, pertanyaan dari Ibu Ica Lasida. Terima kasih, mungkin masih stay di situ. Mungkin Bu Ica sudah puas ya, atau masih akan termotivasi lagi. Oke, kalau ada pertanyaan nanti boleh masuk di kolom komentar. Iya, untuk Oke. menghasilkan produk baru siapa tahu ya. Oke. Buat Wahyuni Suratiningrum juga terima kasih jempolnya. Untuk Kak Al Utam, oke, sukses selalu, terima kasih. Nona Asik. juga. Oke, ini sudah makin banyak teman-teman ya yang sudah mampir di Yang hadir malam kolom hari komentar. Oke, yang lagi stay juga tetap stay. Tetap Orang stay yang di tanya-tanya sana. lagi. Iya. Oke, mungkin Kak Dewi boleh ditanya Oke, lagi pertanyaan selanjutnya. pertanyaan selanjutnya untuk narasumber kita Iya. di malam hari ini ya. Kayaknya 1 jam tidak cukup ini. Iya, Soalnya 3 tidak cukup narasumber. untuk diulas malam hari ini ya. Ya, untuk
ketiga narasumber kita malam hari ini ada pertanyaan selanjutnya ya. Tentunya seperti yang telah kita dengarkan bersama-sama tadi, untuk bahan baku memang sudah ada di sekitar ya. Itu membuat ketiga narasumber kita bersemangat untuk menghasilkan sesuatu dari bahan baku yang mereka temui. Dan malam hari ini mau tanya sama Pak Toto ini atau Pak Ketua, waktu muncul ide untuk membuat keripik Wahyu yang ada, apakah sudah ada target ya, target pasar dari usaha Pak Toto waktu itu? Nah, ya, terima kasih. Sebetulnya begini, Bu. Ini persoalan membuat keripik. Iya. Itu ada ceritanya sebetulnya. Asik, boleh di-share. Pada saat saya itu ada pembantu saya dari Balantak itu dikirimi pisang raja satu tandan yang tinggi. Iya. Saya itu berpikir untuk apa ini banyak. Saya jalan-jalan ke tetangga, kok ada punya alat iris pisang. Oh ya, yang tipis-tipis Yang itu tipis. ya Pak. Iya. Jadi saya pinjam, saya buat keripik. Kemudian saya bagi-bagi kepada tetangga. Kemudian saya kasihkan di toko Hidup Baru dengan toko Maju dengan Golden. Hero dulu masih Hero. Saya bawa ke sana, saya untuk sampel, tolong bagaimana dirasa ini enak tidak. Nah, kemudian respon mereka, masyarakat tetangga juga dengan dari ketiga toko itu, alhamdulillah mereka punya respon. Nah ini, oh ya bagus, ini enak, bisa dijual. Tentunya saya sudah cita rasa yang ada. Kalau target sebetulnya saya dulu itu yang awal itu masih jualan itu saya titip di kios-kios. Iya, di kios-kios. Dengan harga Rp80. Wow. Ya, masih Rp80 per bungkus ya. Kalau sekarang berapa? Boleh ditahu Pak? Ya, kalau sekarang sebetulnya sekitar sampai 15.000, 14, 13. Saking naiknya ini zaman. Iya, semakin naik, semakin meningkat juga ya. Alhamdulillah. Ya, memang itulah target. Memang saya berusaha bagaimana caranya bahwa setiap tahun kita mesti harus punya penambahan target. Kalau kita sudah bisa menambah target, berarti kita bisa menambah tenaga kerja. Mantap. Membuka lagi lapangan pekerjaan ya. Jadi kesempatan untuk lapangan pekerja untuk teman-teman semakin yang terbuka. Oke, sebelum lanjut ke narasumber juga ada lagi masuk di rame. Oh ya, Kak Nikma Anggo. Luar biasa lagi nonton. Nikma yang lagi nonton. Senior. Rupanya tertarik dia malam hari ini. Oke, keren, sukses selalu untuk pelaku UMKM. Salam untuk wawancara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, ini ada juga dari Budi Mulya, siapa yang berjasa? Mungkin ini pertanyaan kita keep dulu, nanti coba mungkin bisa dibantu yang tadi dari Ibu lagi. Setelah itu kita selesai baru pertanyaan yang ini. Oke, siap. Bagaimana lagi tadi pertanyaannya? Biar tidak dilupa. Pertanyaan yang tadi, waktu membuka usaha itu, kalau Pak Toto kan memang sudah ada target pasar yang sudah ada. Kita mau tahu, bahan baku sudah ada. Target dari Ibu Ija waktu itu. Kalau saya waktu itu sebenarnya sih kalau target belum punya, karena kita kan baru mulai. Tapi saya berusaha, saya pertama door to door. Dirasakan dulu buat tetangga. Begitu bukan? Tetangga ke tetangga, teman ke teman. Saya kasih coba dulu. Nah, ada teman yang alhamdulillah sampai sekarang, cuman dia sudah almarhumah. Saya ingat betul jasanya. Karena waktu itu mungkin pertamanya barangkali tidak enak, tapi karena dia mau kasih semangat saya, kasih motivasi, dia paksa beli. Dia beli dengan harga yang lebih. Di situ saya terharu, termotivasi. Saya buat terus. Kemudian saya masuk ke toko. Awalnya juga masuk belum langsung diterima, ditolak dulu. Saya ingat sekali itu. Saya pertama masuk di Golden. Belum langsung diterima, masih ditolak. Belum dicoba. Karena mungkin lihat gimana. Kemudian saya tidak mundur saat itu. Saya maju terus, saya kasih cicipi sama karyawannya. Sampai karyawannya rasa ternyata enak. Dibawalah saya ketemu sama yang punya. Terus dia rasa, dia lihat saya, dia bilang, ibu bukan kemarin yang saya tolak. Rupanya rugi ya saat itu menolak. Alhamdulillah. Namanya usaha. Jatuh bangun. Itulah, yang penting punya semangat, punya kemauan. Saya ditolak saat itu, langsung
dia lihat lebih bangkit lagi. Iya. Iya. Akhirnya dia yang malu sendiri katanya. Asik. Aduh, ini ibu biar ditolak ternyata enak. Gitu. Tapi memang harus punya harus ditolak dulu biasa. Iya. Kan? Alhamdulillah sampai sekarang malah dia yang kasih motivasi saya. Iya. Selalu dibilang kalau Ayo, ada produk, mana? iya, kalau ada produk baru Mana lagi? produk Tambah. baru ditambah. Alhamdulillah saya Siap. sudah produksi saus juga. Asik. Luar biasa. Sampai diminta Ini juga tolong boleh gitu. coba ini video ya. Siap. Oke, di apa tuh? Pas lagi hujan-hujan. Masih hujan-hujan. Oke. Ya, bagaimana dengan Ibu Nining juga? Kita Oke. ingin tahu ya. Target pasarian aja. Kayaknya Kak Dewi penasaran sekali. Iya. Mau buka Wow. usaha boleh? Iya, Boleh. Gimana? Kalau Bu saya Nining? memang pertamanya memang belum punya target pasar. Iya. Dari cuma jual-jual ke teman. Oke. Sama juga ya, seperti Ibu. akhirnya perlahan-lahan. Oke. Perlahan namun Sampai pasti. pernah saya bagaimana supaya sampai sambal ini orang tahu. Bisa izin Jadi ya. pas depan rumahnya Mama di Kilo 1 saya buka dulu rumah oleh-oleh. Oke. Saya sempat menampung berapa UKM punya, tapi kan pada saat 2014 mungkin waktu itu. Oke. Di Luwu kan mungkin belum terlalu ramai dengan banyaknya tamu-tamu. Iya. Jadi Iya. masih agak-agak sepi. Iya. Nah, akhirnya saya coba jual-jual di situ rumah oleh-oleh, tapi sambil jual sambal roa dengan ada juga teman-teman punya yang keripik dia. Mm-mm. Jatuh juga karena sepi. Kilo 1 lalu kan belum ramai. Iya, Wilayah Kilo bangkit 1 lagi ya. bangkit, ya lama-lama akhirnya dengan perlahan-lahan saya coba-coba masuk ke toko. Oke. Iya, Ah. ke Alhamdulillah, toko, mulai. udah diterima Iya. di toko ya sampai sekarang. Ada pakai acara tolaknya? Pakai acara Kalau saya diicip pakai juga. acara. Alhamdulillah sudah ditolak. Oh ya, alhamdulillah tidak ditolak. Alhamdulillah. Gol ya. Iya, gol. Lolos ya. Dan Oke. sampai sekarang sampai ada yang biasa dapat masukan dari situ. Oke. Bagaimana kalau ini lagi dibuat Iya. ini lagi. Siap. Nah, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang. Bisa terus berkembang Ya, ya. alhamdulillah. Dan sampai sekarang di rumah juga saya buka untuk outlet di rumah. Oh, outlet Boleh di rumah. dicatat ya Ya. alamat. Ya, Sekian. ada juga saya punya dititip ke rumah makan Wahyu. Luar biasa. Rupanya sudah ada kerjasama. Siap. Fungsinya. Mantap. Iya. Ya, itulah dia. Harus saling kerjasama kan. Jadi Biar Pak, alhamdulillah Pak Ketua menampung juga. Oke, Punya luar biasa. anggota. Saling mendukung Iya, ya. betul Iya. sekali. Oke, Kak Dewi ini Iya. sudah masuk lagi Ada pertanyaan dari Budi Mulya, Pak Budi Iya, Mulya Pak ya. Budi Mulya. Ini iya, siapa yang berjasa dan selalu support dalam perkembangan usaha sampai sekarang ini? Iya. Bagaimana Bu Mungkin, Nining? iya, dari Ada Ibu yang dulu. berjasa? Oke. Yang berjasa. Iya. Iya. Berjasa atau support Iya, dalam usaha support. sampai sekarang. Ada adik apa ya? Ponakan. Iya, Nah, dia yang ponakan. sering. Ya, Ya, Ibu Pak Nining. Indra, Ya, Pak Pak Indra Indra. Pratama. Iya. Dia yang beri Iya. semangat sama Oke, saya. oke. Dia ponakan saya, tapi dia juga yang mengeluarkan PRT Oke. di Kabupaten Banggai Ah, nanti. oke. Ya. Oke. Kalau Dia yang Ija- mendukung saya terus dari pertama Iya, sampai luar saya biasa. Selanjutnya. buat dia. Iya. Kalau Bu Ija, siapa orang yang paling berjasa atau yang udah Support. almarhum tadi? Iya. Oh iya, itu dia. Kalau saya sih yang sangat berjasa itu almarhumah. Wow. Semoga Allah limpahkan Amin. rahmatnya. Semuanya keluarga yang Iya. ada yang meninggal ya. dilapangkan kuburnya. Iya, Amin. amin. Iya. Oke. Ya, kemudian di situ juga yang bikin saya semangat lihat anak-anak saya. Oke. Jadi anak saya yang sekarang ada di Jepang, sekarang Wow. sudah di sini. Oke. Alhamdulillah. Luar biasa. Dengan usaha ini, alhamdulillah anak saya sekarang sudah ada di Jepang. Maju. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di Jepang juga boleh ikuti ya. Insya Podcast Allah. kita di Sigman saat ini. Wow. Iya. Siap. Lanjut. Oke, kita langsung ke Pak Pak Toto. Ketua. Iya. Pak Ketua kita. Mungkin ya, Silakan. siapa yang berjasa atau yang support dalam sampai berkembangnya usahanya Sampai Bapak? saat ini. Sampai Ya, saat makasih. ini. Iya. Kalau untuk yang memberikan support yang pertama itu adalah yang pertama itu orang tua saya. Iya. Oke. tentu. Yang saya juga mengucapkan banyak terima kasih Iya. dengan doa orang Betul. tua. Iya, betul. Maka saya bisa berkembang. Kemudian yang kedua ya jelas istri ya. Iya. Belahan jiwa tentunya ya. Yang selalu ada jatuh bangun. Selalu yang bisa merasakan jatuh bangunnya usaha. Iya. Iya, betul. Iya. Karena memang biarpun bagaimana di dalam rumah tangga itu kan mesti harus
saling kerja istri saling kerja sama yang support. baik. Support. Hai buat ibu Oh, ya. iya. Iya. Ini ucapan spesial gitu ya dari Pak Ketua buat istri Oke, tercinta. betul. Asik. Jadi ibu ini sudah love di rumah. Pak Ketua ada di sini dengan Oke, iya. mungkin bisa dilanjut lagi. Bisa dilanjut lagi. Oke, setelah target pasar yang ada, proses pemasaran produk juga mungkin tadi sudah kita dengar bersama-sama di iya. selingan pembicaraan kita malam hari ini, serta usaha-usaha yang dirintis ini tentunya cukup menjanjikan ya, sehingga dari modal sedikit lama-lama menjadi bukit. Dan perlu kita ketahui bersama kira-kira omsetnya. Wow, kalau tadi modalnya 5 juta kira-kira omsetnya berapa ya? Iya. Ini yang besar Pak. Bagaimana? Tidak diragukan. Boleh ya? Mungkin boleh diinformasikan teman-teman juga ke kita juga. Mungkin omset perdananya pertama dapatnya berapa sampai sekarang sudah sampai berapa capaiannya ya. Tentunya para yang ada di rumah. Mungkin boleh kasih bocoran. Omset kotor ya. Siap. Dengan ya, ayo. Kita fokus dengan omset yang akan diungkapkan. Wahyu. Wow. Yang tidak asing lagi. Wow, luar biasa. Ya. Pak Ketua. Kalau omset yang pertama pada saat saya membuka usaha ini memang masih sangat kecil ya. Iya. Karena saya berproduksi itu paling dalam waktu 1 bulan itu paling mencapai pada saat awal sekitar 1.500.000 per bulan. Tapi tahun itu ya, wow. itu sudah. Ya, jadi memang Iya. apa namanya dengan situasi dan kondisi yang itu. ada. Dan alhamdulillah berjalannya waktu sudah kurang lebih sekitar 20 lebih tahun sampai hari ini ya omset untuk per bulannya mungkin bisa 100 lebih juta. Wow, luar biasa. Iya. Buat teman-teman di rumah jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Iya. Kayaknya semua bau Ayo. juga besok. Kita saingi Pak Ketua. Inilah pisang-pisang yang ada di sana sini ya, untuk kita jadikan usaha yang menjanjikan. Asik. Makasih. Makasih. Oke. Aduh, Bang Amos sudah tidak bisa dibilang lagi ini ya. Omsetnya yang begitu spektakuler. Ya, Bu Ija, bagaimana omsetnya? Kira-kira Kalau mengalahkan? saya awalnya juga kecil. Paling saat itu kita omset 1 bulan 500-an sampai 1 juta. Seiring berjalannya waktu, sekarang alhamdulillah sudah banyak juga tempat pemasaran toh. Kalau saya kan lempar ke Palu, Gorontalo. Jadi alhamdulillah sekarang ya baru mencapai 65 juta per bulan. Iya, alhamdulillah. Belum sampai saya. Memang belum bisa disaingi. Iya. Oke, mungkin tergantung lamanya usaha. Iya. Pak Toto kan senior. Iya. Kita belum bisa Pak Toto itu. kan pasti sudah lewati yang itu juga. Iya. Dari 65 itu ya omsetnya. Sehingga seperti sekarang ini. Betul. Iya, bagaimana Bu Nini? Iya, omsetnya kira-kira oleh Bagaimana? Tidak sebesar seperti senior-senior. Tapi menghasilkan rupiah. Alhamdulillah, disyukuri ya. Iya. Iya, saya dulu memang pertama paling berapa ya, 20 di kemasan-kemasan begitu paling 1 bulan, 20 bungkus, cuma 500.000 gitu ya. 2013 begitu. Mulai naik. Iya, terus ganti ke botol, pelan-pelan naik. Alhamdulillah, ya bagaimana? Dari berapa botol, alhamdulillah sekarang saya 700 sampai 1000 botol. Wow. Ya alhamdulillah. Kurang kali sendiri. Kalau 1000 botol dikali 1 botol berapa harganya? Di luar dengan abon-abon. Wow. Kan ada berapa macam abon ya? Oke. Ya, abon paling tidak kalau abon tuna sekitar 400 bungkus 1 bulan. Wow. Spektakuler ya. Sama abon-abon ikan asin ya. Alhamdulillah. Tadi kalkulator dulu berapa? Mungkin tidak terhitung, nolnya tidak cukup
ya beberapa digit ya. Syukuri ya. Iya, yang penting cita rasa tetap dipertahankan. Iya, itu yang terutama dipertahankan supaya ya alhamdulillah kemarin juga ada yang sempat minta juga katanya mau jual abon roa di kebetulan baru 2 kali pengiriman ke Amerika. Iya, nggak tahu anaknya orang Cina di sini. Mungkin kalau di Amerika katanya iya, katanya teman-teman di sana orang Indonesia lagi suka makan ikan. Jadi mamanya pesan sama saya, tapi saya bilang maaf saya tidak bisa tanggung ongkos kirim. Maaf sekali dia bilang, ya alhamdulillah sudah 2 kali abon roa dikirim. Iya sih ya. Oke. Dengan omset yang begitu luar biasa malam hari membuat ini, semangat. tentunya membuat panas ya. Tentunya kita ingin tahu bersama kira-kira apa respon dinas terkait ya dari UKM yang ada dengan usaha-usaha yang spektakuler ini. Bagaimana Pak Ketua? Ya, kalau untuk respon dari pemerintah ya, terkait atau pemerintah khususnya kabupaten juga sangat luar biasa, ya sangat luar biasa untuk merespon para UMKM ini. Kalau untuk dinas-dinas memang ya kita sebagai UMKM jelas seperti dinas koperasi, UMKM, Deperindak, kemudian TPHP ya, kemudian perikanan yang bergerak di bidang abon apa semacamnya, itu sangat cukup bagus lah sampai hari ini. Mereka punya respon, bisa memperhatikan kita pelaku-pelaku UMKM. Kemudian juga dari dinas perizinan lah ya, yang mudah itu perizinan juga sudah sangat bagus untuk membantu pelaku UMKM bisa menerbitkan NIB. Kemudian kita memang pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Banggai ini dengan bantuan dari dinas-dinas terkait sudah mulai bagus ya, karena kita sudah mengurus juga label halal. Responnya lebih positif. Lebih positif. Kemudian masalah haki juga kita sudah sementara di para pelaku-pelaku UMKM proses. Mudah-mudahan pelaku UMKM Kabupaten Banggai tidak kalah dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia. Itu yang paling utama. Semangat UMKM Banggai ya, semangat teman-teman. Oke, mungkin sudah terwakilkan oleh Pak Ketua dari pihak pemerintah ya, dinas terkait. Oke. Sebelum lanjut kita pertanyaan selanjutnya, ini saya sapa lagi teman-teman yang ada di rumah. Zaskia Akil, sukses selalu dengan usahanya. Oke. Ini ada juga dari Sirendia Nugraha. Oke, mantap. Veralina Papuko. Oke, terima kasih buat teman-teman masih tetap stay. Iya, tetap stay di sana ya. Oke. Salam. Oke. Mungkin pertanyaan lagi? Kita tanya gas selanjutnya, lagi. Kita Masih ada waktu. lagi ya. Untung ada waktu dan pembicaraan kita semakin panas ya. Kalau tadi respon yang sungguh positif dari pemerintah yang ada. Dan mungkin kira-kira situasi kondisi sekarang ini ya, BBM lagi naik, panas, sepanas kalah panas kita malam ini ya. Inflasi agak tertinggi lagi ya di Kota Luwu khususnya Kabupaten Banggai. BBM naik, inflasi tertinggi. Apakah berpengaruh dengan usaha-usaha pelaku UMKM? Apakah omsetnya berkurang atau lebih tinggi lagi? Bagaimana? Mungkin kita tanya satu-satu. Iya, satu-satunya harus jawab. Kan masing-masing owner beda-beda. Kasus. Iya. Oke. Ibu Ica dulu. Iya, Ibu Ica. Oke. Alhamdulillah kalau untuk sekarang BBM naik sama inflasi tertinggi, kita malah kebanjiran order. Jadi teman-teman jangan kita terpengaruh dengan berita-berita bahwa BBM naik, produk kita tidak laku. Alhamdulillah justru permintaan di Golden, permintaan Palu saya makin meningkat. Alhamdulillah. Jadi tidak pengaruh. Ibu Nini bagaimana? Alhamdulillah biar Ica di pasar 100.000 per kilo ya, alhamdulillah masih bisa dibikin. Alhamdulillah harga masih tetap sama. Harga tetap sama. Alhamdulillah omsetnya alhamdulillah. Berarti aman Bu ya. Berarti orang lu bagus mau membeli ya. Untuk kedua banyak juga. Daya belinya masih mampu
Masih kurang. mampu. Ya. Pun DP doi banyak juga. Masih banyak yang kasihan Iya, oleh-oleh. Jadi masih banyak yang naik pesawat. Oh ya. Jadi trompe oleh-oleh laku terus. Bagaimana? Amin. Pak Ketua. Oke. Asik. Kira-kira ada pengaruh atau lebih tinggi gitu ya? Omsetnya. Betul. Iya. Dengan adanya BBM naik, sebetulnya memang kita bagi pelaku UMKM ini sebenarnya tidak terlalu berdampak. Iya. Kemudian setelah itu dengan inflasi tertinggi di seluruh Indonesia, memang pemerintah sekarang gencar-gencarnya untuk menurunkan inflasi, ya. Biarpun bagaimana kami juga dari DPR selalu memberikan support kepada pemerintah, dan alhamdulillah masyarakat di Kabupaten Banggai juga ini tidak menurun sebetulnya tingkat daya beli mereka, masyarakat itu tidak. Persoalannya karena kita punya pemasaran juga ya sama seperti yang lain, tetap meningkat juga ya. Apalagi selalu didatangi oleh tamu-tamu kita dari daerah, kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi memang inilah untuk bagaimana mengatasi bisa menurunkan inflasi untuk di Kabupaten Banggai. Jadi kita jangan takut, kita jangan dengan masalah inflasi. Dan hari ini mungkin Kabupaten Banggai sudah lebih baik dibandingkan. Mungkin ada kabupaten lain yang akan lebih tertinggi lagi. Ya, itu saja. Mantap. Terima kasih. Iya, berarti orang-orang Luk masih kuat bawa belanja ini. Tapi duit banyak juga. Iya, kalau kita lihat kan sekarang setiap malam, siang, lihat itu warung-warung makan, tempat-tempat kopi, tempat pisang goreng, tetap reaksi kilo 5 itu tidak surut sebetulnya masih seperti biasa. Iya, iya. Mudah-mudahan Kabupaten Banggai akan lebih baik. Amin. Oke. Boleh Pak Ketua masih lanjut ya? Iya. Motivasi, boleh berikan motivasi untuk kita semua, khususnya kita berdua ya. Pastinya malam hari ini. Bahkan para teman-teman yang ada di sana. Silakan Pak. Langsung. Oke. Untuk motivasi ya. Untuk kita semua lah ya, khususnya juga yang ada di sini. Bagaimana caranya kita punya motivasi yang tinggi di dalam semangat. Kemudian kita jangan menyerah setelah ada sesuatu yang kecil, kita harus tantang itu. Ya, kita harus berani. Kenapa? Iya. Kenapa? Kalau kita punya motivasi, punya kekuatan, kita ingin mengembangkan usaha, insya Allah itu yang penting kita harus pertahankan. Daripada semua produk-produk kita rasa ada semuanya. Memang saya sih menyadari ya, kenapa aku keripik Wahyu yang paling senior tetapi kemasannya masih plastik. Oh ya, mungkin itu teman-teman. Itu kan plastik. Kenapa tidak pakai aluminium foil yang lebih keren lagi? Tetapi saya punya prinsip bahwa dengan kemasan plastik ini barang itu kelihatan. Jangan sampai ada apa-apa. Kalau kemasan begini kan kadang-kadang masalah itu. Kadang-kadang hancur di dalam keripik ya. Jadi saya masih mempertahankan dengan plastik. Yang penting plastiknya itu memenuhi standar yang baik. Standar. Betul. Itu tips itu. Iya. Yang penting mari kita sama-sama harus bisa meningkatkan, melebarkan pemasaran, menjaga rasa kita untuk tetap lebih baik lagi. Terima kasih. Mantap. Selanjutnya. Iya. Ini jauh-jauh dari Pagi Mana. Iya. Boleh disapa teman-teman di Pagi Mana. Lupa Pagi Mana. Kalau ke Pagi Mana, ke Pelabuhan jangan lupa singgah di Iya. Cita Rasa Pagi Mana. Jangan lupa singgah di Cita Rasa Pagi Mana. Terus minta nomor memangnya. Mau nyebrang, terus minta. Kita dapat oleh gratis. Iya, oleh gratis ya, dicatat. Oke, siap. Siap Pagi Mana. Jadi motivasi saya buat teman-teman semua UKM Kabupaten Banggai yang lagi nonton atau dimanapun berada, karena saya juga punya UKM lain binaan saya yang ada di daerah Banggai Kepulauan, Banggai Laut. Jangan pernah menyerah. Kita harus kita semangat. Yang penting kita jaga kualitas. Intinya seperti yang saya ajarkan, kualitas tanpa batas dan berbagi dengan ikhlas. Asik, mantul ya. Oke, baik. Ya Ibu Nini
Iya, saya motivasi untuk kita semua dan teman-teman UMKM Kabupaten Banggai yang baru-baru mulai merintis usaha, lebih semangat lagi dengan prinsip bisa, tidak bisa, harus bisa. Harus bisa. Insya Allah, kudu iso. Iso ora iso, kudu iso. Itu orang Jawa. Tipsnya yang penting kita tetap menjaga rasa. Rasanya itu, kualitas rasanya jangan dirubah. Insya Allah akan dicari terus ya, digali terus, konsisten dengan inovasi, harus berinovasi. Iya, betul sekali. Dengan perkembangan zaman yang sekarang ya. Iya, jadi harus lebih dengan perkembangan sekarang ya. Harus rajin juga untuk promosi di dunia sosial media. Zaman now supaya banyak dikenal orang. Itu juga tips. Itu tipsnya. Jadi biar dari luar bisa pesan, kirim ya, yang penting ditransfer. Ya alhamdulillah. Oke, mungkin sebelum ini boleh kita tahu informasinya ke teman-teman yang di rumah, tanya alamatnya mungkin di mana. Kalau mungkin ada yang biasa kan ke Golden dulu atau di mana. Ini di mana mungkin alamatnya? Boleh diinformasikan Bu, alamatnya di mana? Rumah produksinya di Kelurahan Bungin, perbatasan dengan Kelurahan Kaleke. Saya di Loop 2 di samping SDN 2 Loop. Jadi saya di situ. Di lorong sebelah kanan SDN 2. Ternyata dekat ya. Ya bisa ke rumah. Desa lain di Golden ya, ada juga di Rumah Makan Wahyu. Langsung. Bu Ija. Yang lagi berangkat. Pokoknya kalau lewat Pelabuhan Feri jangan lupa mampir di Rumah Produksi Cita Rasa Pagi Mana. Pas belakang gedung BPU Pelabuhan Feri. Ada juga di Rumah Makan Wahyu di tetap di Rumah Makan Wahyu ya. Pokoknya Pak Ketua harus menampung anggota ini. Besok-besok Pak Ketua mungkin ada tambahan lagi. Oke, mungkin Pak Ketua, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu, mungkin alamatnya di mana gitu. Iya. Kalau untuk alamat Keripik Wahyu, tepatnya di Kelurahan Hanga-Hanga, di Kampung 9 ya. Tapi saya rasa masyarakat Kabupaten Banggai sudah tahu. Kemudian kalau memang tidak sempat ke rumah produksi, silakan mampir ke Golden dan di toko-toko. Kemudian ada yang di Keraton juga itu ada. Owner kita itu pembelian keripik yang cukup siap juga di situ. Banyak produk-produk juga yang dari pelaku-pelaku UMKM yang lainnya juga banyak di situ. Mungkin boleh via telepon ya Pak Ketua. Boleh, silakan. Dengan harga yang beda. Langsung ke ownernya ya. Langsung ownernya itu pasti. Oke, sebelum lanjut lagi, ini ada masuk ya di WhatsApp. Asik. Disebutkan namanya. Boleh. Teman sesama pelaku UMKM. Kita sudah undang dia di beberapa minggu lalu. Oke, namanya Ica Lasida. Lagi nonton juga. Lagi nonton live, masuk juga di WA. Saya pengen bertanya buat Ibu Hadijah. Supaya bisa dijelaskan apa itu piala upah karti. Mohon maaf kalau saya salah ini. Sebagai penghargaan tertinggi tingkat nasional karena cuma Ibu Ija yang dapat itu piala dengan DP proses penilaian. Supaya teman-teman di rumah tahu ya. Baik penghujung acara kita ya. Siap. Terima kasih. Silakan Bu Ija. Untuk piala upah karti sebenarnya semua sih bisa. Yang penting kita semangat, tetap itulah yang intinya, kita jangan pernah menyerah. Kemudian piala upah karti itu kan saya dapat dari kepeloporan. Kepeloporan itu saya membawahi saat itu 80 UKM yang ada di Kecamatan Bagaimana sudah tergabung. Saya kan sering diundang mengajar, alhamdulillah bisa berbagi. Jadi di situ saya rangkul UKM, selalu saya bina. Terus kalau cara
mendapatkannya, kita intinya kita berusaha dulu, dia minimal 2 tahun usaha jalan, kemudian diceritakan dari awal. Kita diminta waktu itu presentase untuk tingkat provinsi dari 700 UKM yang ada diseleksi. Alhamdulillah Cita Rasa Bagaimana terpilih. Nah, terus berangkat ke Jakarta 205 orang. Kita diseleksi lagi di situ, disaring jadi 35. Alhamdulillah dari 35 kita disaring lagi 5 dan Cita Rasa Bagaimana mewakili Sulawesi. Jadi sih sebenarnya tidak kita cuman dinilai dari produk kita, cara kita bangkit bagaimana dari keterpurukan, bagaimana kita bisa membina, bagaimana kita bisa tetap semangat. Iya, tetap semangat. Dan intinya itu kan kita diceritakan dari awal. Mungkin selain produknya, memang selain rasa, mungkin story-nya ya. Iya. Terus produknya yang berkembang dari satu produk sampai alhamdulillah berkembang terus sampai sekarang ini, yang mungkin macam-macam produk biar nanti lihat di Golden. Karena waktu mungkin ini. Kalau Upakarti sendiri itu apa? Mungkin ada kepanjangan atau apa istilahnya? Kalau itu Upakarti memang penghargaan yang dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Memang namanya Upakarti. Ya, dari dia bagian Kepulauan. Mungkin ada singkatannya. Jadi itu jawaban dari Ibu Ija ya. Ija Lasida. Mungkin sudah cukup, nanti siapa tahu mau ditanya langsung ke Ibu Ija. Bukan apa. Ada produk unggulan. Produk terunggul dari masing-masing narasumber. Hari ini boleh dipegang ya, boleh langsung dipegang. Ini saya buka ini lain, ini pakai silakan. Mas Ketua, mana produk unggulannya? Ini. Boleh langsung dipegang. Boleh sambil cerita-cerita mungkin Pak Ketua, produk unggulannya apa mungkin? Pisang sale. Pisang sale. Paling laris. Cita Rasa program Produk unggulan. Panadatore. Sambal. Lengkap sudah malam ini ya. Ambil satu. Oke, Pak Ketua mungkin bisa dijelaskan kenapa bisa pilih pisang sale menjadi produk unggulan? Iya. Memang khusus pisang sale ini jadi apa saya katakan sebagai produk unggulan karena jumlah produksi dan pemasaran itu yang paling tinggi. Ya paling banyak. Ya paling banyak. Jadi dibanding dengan produk-produk yang lain. Di samping ini pisang sale, kemudian keladi, pisang manis, kemudian singkong dan lain-lain. Memang ya alhamdulillah. Memang saya sendiri kadang-kadang bingung sih Pak ya. Orang Jakarta datang ke sini beli pisang sale. Saya tanya, di Jawa itu banyak. Kenapa Pak? Katanya rasanya beda. Nah, kita rasalah. Jadi ini memang harus betul-betul kita pertahankan ini Pak. Jangan sampai berubah. Iya, terima kasih. Terima kasih. Hidup pisang Iya, kalau Cita Rasa Bagaimana? Panadatore. Best seller Panadatore karena orang bilang kalau dari Bagaimana atau dari Look mau pulang ke Jakarta tidak asik kalau tidak bawa Panadatore. Sampai orang ngidam di Jakarta pesan Panadatore. Luar biasa. Iya, cuma pesan Panadatore, tanya boleh Bu kirim segera. Aduh, saya bilang ini enggak bisa cepat. Katanya Bu kalau boleh yang cepat Bu karena saya lagi ngidam. Waduh, ngidam Panadatore. Alhamdulillah. Jadi yang best seller untuk Cita Rasa Bagaimana itu Panadatore. Bagaimana? Ya, inilah pelengkapnya ya. Masih ada sambalnya. Bagaimana? Iya. Saya memilih ini produk unggulan saya karena produksi terbanyak. Yang sering diproduksi. Peminat terbanyak berarti. Jadi tetap fokus di Samarwa karena
Sambaroa yang alhamdulillah kalau marketnya lebih tinggi. Wow, luar biasa. Ya selain Ambon, ya Sambaroa. Luar biasa. Kalau orang tanya Matami, pasti yang orang bilang bukan ikan asin, pasti orang bilang Sambaroa. Sambaroanya yang Jadi tidak Matami asin Sambaroa. Oke, ini luar biasa sekali. Luar biasa. Tadi rasa-rasa terus sampai di penghujung acara Kak Dewi. Bicara terus ya sampai Harusnya pagi. 3 narasumber 3 jam. 3 jam. Mau ada kegiatan lagi. Iya, waktu kita sangat terbatas. Oke, nanti setelah ini tolong icip-icip Kak Dewi Siap. boleh. Ada dengan quotes nanti ya. Oke, mungkin terakhir ininya media sosialnya boleh di-sharing, boleh dari Ibu, boleh dari Bunda, Iya, Facebook atau ya, apa? saya Facebooknya Nining Deng Manrapi dan juga Matami. Oke. Matami Iya. Book. Oke. Ya, itu Facebook saya, Facebook. Instagram juga Matami. Oke. Ibu Ica juga. Iya. Oke. Ya, kalau saya FB saya Citra Rasa Pagimana, Oh, cita sampai gimana? Instagram Citra Rasa Pagimana, di TikTok juga Citra Rasa Pagimana. Asik. Sudah masuk YouTube juga Citra Rasa Iya. Pagimana. Asik. Wow. Jadi kalau yang ingin silakan buka Citra Rasa Pagimana. Jangan lupa undang orang dari Sigma. Siap, siap. Saya mau bahas coba-coba di sana tuh. Boleh sekali. Masuk di YouTube. Coba-coba. Ya, benar ya. Jangan di rumah Ibu Ica. Ya, sambil kita jalan-jalan. Oke. Pokoknya Pak Ketua, ditunggu. ditunggu ya. Siap. Pak Ketua, bagaimana? Iya, saya mungkin kalau persoalan media sosial Sudah. saya yang paling tidak ada. Mungkin sudah para pekerja yang pegang atau Iya. admin. Atau istri ya. Oh, istri. Istri ada ya. Oh, siap. Kalau di Facebook saya Toto Raharjo. Oke. Cuma itu aja. Bisa diintip. Tetapi ya mudah-mudahan memang kalau untuk promosi melalui media sosial justru keripik Wahyu yang tidak pernah. Tapi Kalau mereka ini sangat rajin dan saya akui. iya. Saya mereka Lebih banyak di Mungkin kalau pakai media mungkin Omset banyak. kalau pakai Banyak media omset. itu belum pakai media sosial. Kalau pakai media sosial Wah, mungkin dari 100 jadi 200. Iya. Iya. lebih banyak lagi. Oke, mungkin teman-teman yang di rumah Orang cuma dapat setengah ya dari omset. Setengah dari 100. Siap. Disyukur ya. Oke. Waktu yang kayak cukup ini Iya. teman-teman yang masuk ini saya sapa satu-satu. Veralina Iya. Papuko, Hai. Dorce Oni Kesiwi, Iya. Ica Lasida, Sulistiani Iya. Sabono. Oke, Citra Rasa Bagaimana paling suka dengan Kanada Torwi? Terima Iya. kasih. Iya. Dorce, mantap Matami. Mantap, Dorce. Makasih. Dan tentunya kita berbicara Saya, ya iya. untuk Sigma Podcast yang sama selalu narasumber yang sudah narasumber. hadir. Iya. Sibuk yang ini selalu orang-orang sibuk. sibuk. Tapi masih punya waktu. Iya, kita satu bagian. Masih. Saya Oke. terima kasih buat suami saya juga yang sering mensupport Mendukung, saya. support. Nah, walaupun pegawai negeri, Oke. sebelum ke kantor, cekok dulu ke pasar dulu. Oh, Bahan baku. Luar biasa. Kerja sama yang Terima baik. kasih dengan anak-anak saya Ya. yang Terima kasih. anak-anak saya yang sudah yang Support lagi juga. kuliah di luar. Support. Iya. Oke. Hai, semua yang ada di sana terus mendukung para narasumber kita ya. Para hasil produk-produk unggulan. Oke, Kakak Dewi, akhirnya tolong puaskan Iya, 1 jam. Nanti bisa diundang lagi Ibu. Boleh. Siap. Insya Allah siap. Insya Allah Bisa siap. diundang lagi ya. Kira-kira ditanyakan dulu kepada coach kita. Sigma Podcast apakah bisa diundang? Ya. Sigma mantap. Oke. Sigma mantap. Sigma ini yang sungguh luar biasa bisa mempertemukan kita semua. Oke. Terima kasih. Mungkin nanti bikin acara tolong bisa Iya. kerjasama lagi. Siap. Siap. MC lagi, ujung-ujung MC. Oke, demikian. Oke, Kakak Dewi, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah stay tune di rumah. Terima kasih, tetap stay. Nanti kita akan ada narasumber-narasumber lagi yang lain. Oke, akhir kata, saya Amar Lengkoana dan rekan saya. Dewi Emma. Oke, beserta Mohon, narasumber ya, yang ada sudah hadir. Mohon undur diri. Dari ruang Iya, iya. dengan kita yang ruang tatap muka malam hari ini. Oke, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.